Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sidang dengar pendapat hari ini saya buka. Hari ini kita akan mendengarkan langsung pemaparan Presiden mengenai kondisi bangsa ini, serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi. Saya harap sebelumnya kepada masyarakat dan mahasiswa yang akan memberikan aspirasi untuk tenang, dan jika akan memberikan aspirasi harap untuk angkat tangan terlebih dahulu. Baik, sekian. Untuk itu saya lanjutkan ke Presiden langsung. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk mengatakan bahwa negara kita sempurna. Saya juga tidak akan mengatakan bahwa semua persoalan sudah selesai. Tetapi saya percaya bangsa ini mampu menghadapi tantangan. Saudara-saudara, kita menghadapi tantangan ekonomi, kita menghadapi tantangan pendidikan, kita menghadapi tantangan lapangan kerja. Tetapi kita juga memiliki semangat, kita memiliki sumber daya, kita memiliki generasi muda, dan kita memiliki Pancasila. Saya percaya kalau pemerintah, DPR, mahasiswa, dan masyarakat mau duduk bersama, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hari ini saya ingin mendengar, saya ingin berdialog, saya ingin. Instruksi pimpinan. Mohon tenang terlebih dahulu. Untuk mahasiswa yang menyampaikan aspirasi silakan berdiri, untuk sisanya silakan duduk terlebih dahulu. Pak Presiden, rakyat sudah terlalu sering mendengarkan pidato-pidato Anda. Hari ini, rakyat izinkan rakyat untuk berbicara. Silahkan, saya akan mendengarkan kalian. Pak Presiden, kami tidak meragukan untuk diangkat pemerintah, tapi mengapa setiap kali rakyat bertanya, jawabannya itu selalu dengan bersabar? Katanya ekonomi tumbuh, tapi kenapa banyak pedagang kecil yang masih banyak kadang malu? Pak, katanya lapangan kerja sudah luas, tapi teman-teman saya kesana kemari untuk mencari lowongan masih banyak yang menolak. Saudara-saudara, membangun negara itu tidak bisa langsung dalam semalam. Betul Pak, tapi rakyat juga hidup nggak hanya semalam. Izin saya menambahkan, Indonesia sudah menjadi memasuki era digital, yang dimana kita harus menguasai teknologi AI. Nah, teknologi AI ini untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Pak Wapres, mungkin ya sekarang AI memang bisa melakukan seperti itu, bisa membuat gambar, video, dan membuat presentasi. Namun yang tidak bisa AI buat adalah lapangan pekerjaan itu sendiri. Kami belajar AI, kami belajar coding, kami belajar digital, tapi kenapa perusahaan tetap aja bertanya pengalaman kerja kami berapa? Nah, itulah mengapa kita harus mempelajari yang namanya SDM. Pak, kami juga sudah berusaha mulai dari belajar, ikut pelatihan, mendapat sertifikat, pengalaman, dan lain-lain. Tapi percuma Pak, untuk apa kalau tidak ada kesempatan untuk kami? Baik, saudara-saudara mahasiswa, terima kasih karena telah memberikan aspirasinya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada anggota DPR lain untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Baik, saya rasa pemerintah sudah bekerja keras, namun kita juga harus memberi waktu. Pak, yang memberi waktu itu rakyat, bukan DPR. Saya ingin mengingatkan, mengkritik boleh, tetapi jangan hanya menyalahkan. Maaf Pak, kami di sini tidak menyalahkan kalian, tapi di sini kami hanya mengingatkan. Kalau sampai rakyat berhenti mengingatkan, siapa lagi yang berani maju melawan? Izin Pak Presiden, setiap tahun pendidikan disebut prioritas. Kami hanya berharap kata prioritas suatu hari benar-benar terasa di sekolah. Izin Pak, di televisi ekonomi tumbuh, tetapi di toko saya pembeli malah berkurang. Izin Pak, kami tidak meminta hidup kaya, kami hanya meminta hidup layak.
Bapak, kami mau anak kami sekolah tinggi tetapi tidak putus di tengah jalan. Izin Pak, kami bukan malasnya bekerja Pak, tetapi kami hanya belum menemukan pintu masuknya Pak. Pak Presiden, bolehkah saya gitu? Silakan. Jika pidato pemerintah selalu membuat kami optimis, tapi begitu kami pulang, justru tagihan membuat kami jadi realistis. Izin Pak, setiap masalah pasti akan selalu akan dibentuk yang namanya tim. Dan ketika tim tersebut telah selesai, masalahnya adalah rapat. Pak, rakyat itu tidak meminta pemerintah harus sempurna, tapi rakyat itu hanya meminta jangan lebih cepat membuat slogan daripada solusi. Pak, kami di sini bukan untuk menyalahkan pemerintah, tapi kami cuma takut suara kami lama-lama tidak akan lagi didengar. Saudara-saudara, terima kasih. Hari ini saya justru senang karena kalian masih peduli dengan negara yang berbahaya. Bukan negara yang banyak kritik, tetapi negara yang rakyatnya sudah tidak mau bicara lagi. Saya mendengar harga naik, lapangan kerja, pendidikan, pelayanan. Saya tidak mengatakan semuanya sudah baik. Kalau saya mengatakan semuanya baik, berarti saya tidak jujur. Kalau begitu, apa yang Bapak akan lakukan? Memperbaiki. Kapan itu akan terjadi? Mulai hari ini. Pak, kalimat itu sudah sering kami dengar. Yang ingin kami dengar bukan akan, tapi sudah. Baik, saya rasa pemerintah sudah bekerja keras, namun tidak semua persoalan bisa selesai dalam waktu singkat. Kalau memang bekerja, kenapa kalau masyarakat masih sama? Karena negara ini besar. Justru karena besar, Pak, harus lebih cepat mendengar. Mohon tenang, boleh beraspirasi tapi tolong bergantian. Pak Ketua, di ruangan ini yang paling sering dipotong bukan pembicaraan, tapi harapan rakyat. Teman-teman, kita sudah memasuki yang namanya era digital. AI berkembang, teknologi juga ikut berkembang. Indonesia tidak harus tertinggal. Ya, kami setuju Pak, karena AI memanglah sangat penting. Tapi Pak, laptop tidak bisa menggantikan akal, RAM tidak bisa menggantikan pekerjaan. Teknologi tidak boleh membuat kita lupa bahwa manusia tetap membutuhkan kesempatan. Saya mengajar murid menggunakan teknologi, tetapi sebelum menggunakan AI dan menerapkan AI, kami masih memastikan bahwa kelas layak dipakai untuk belajar. Kami juga sudah mulai jualan online, masalahnya pembelinya juga lagi hemat. Pak Presiden, bolehkah saya bertanya? Silakan. Mengapa setiap pidato yang naik selalu harapan, tetapi di rumah yang naik justru pengeluaran? Pak, kalau harga naik, katanya mengikuti pasar, kalau dagangan kami tidak laku harus mengikuti siapa Pak? Izin Bapak, kami tidak meminta anak kami kaya, cukup lulus kuliah dan punya masa depan yang baik. Izin Pak, setiap lowongan minimal pengalaman 2 tahun Pak. Kalau semua perusahaan meminta pengalaman, siapa yang memberi kesempatan pertamanya Pak? Baik, hari ini saya juga ingin bertanya. Kalian pandai mengkritik. Bagus, tetapi kalau suatu hari kalian menjadi pemimpin, apakah kalian siap mengkritik hal yang sama? Tentu saja kami harus siap Pak, karena kalau suatu saat kami ada di posisi itu, kami juga pasti ingin diingatkan jika kami nanti ada seperti itu. Bagus. Saudara-saudara DPR, rakyat memilih kalian bukan untuk paling banyak interupsi, tetapi paling banyak solusi. Dan kepada masyarakat, jangan semua kesalahan dilempar ke pemerintah. Negara ini bukan hanya milik pemerintah. Negara ini milik kita semua. Ini Pak, setuju Pak. Nanti jangan semua keberhasilan juga diambil pemerintah. Baik saudara-saudara, terima kasih sebelumnya. Saya rasa kalimat terakhir tadi telah mewakili isi forum pada hari ini. Hari ini kita sudah mendengarkan suara pemerintah, kita sudah mendengarkan suara mahasiswa, kita sudah mendengarkan suara rakyat. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita bawa pulang selain tepuk tangan?
Pak Presiden, kami datang ke sini bukan berniat untuk menjatuhkan pemerintahan. Kalau kami ingin menjatuhkan, sosial media pun sudah cukup. Kami datang ke sini karena kami masih peduli. Kalau kami sampai dia, justru itu yang paling berbahaya. Saya menghargai itu, tetapi saya juga ingin bertanya. Kritik sudah disampaikan, sekarang apa solusi dari kalian? Seharusnya pemerintah harus lebih mendengarkan masyarakat, bukan hanya saat pada kampanye, hanya saat ada masalah, tapi setiap saat pemerintah harus mendengarkan rakyatnya. Program pemerintah jangan hanya selesai saat diresmikan aja, tetapi selesai ketika benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Betul, libatkan guru ketika membuat kebijakan pendidikan karena kami yang menjalankan di lapangannya. Libatkan UMKM, jangan hanya perusahaan besar. Dengarkan pekerja karena kami yang merasakan langsung di lapangan. Kami tidak meminta pekerjaan diberikan, tetapi kami meminta kesempatan itu dibuka. Saudara-saudara, hari ini saya belajar. Ternyata tidak semua kritikan adalah kebencian. Sebagian kritik lahir karena harapan. Saya juga berharap kalau suatu hari nanti kalian yang duduk di kursi ini, kalian tetap mau mendengar, karena kursi ini bukan milik satu orang. Kursi ini hanya dipinjamkan oleh rakyat. Pak Presiden, boleh saya jujur sekali lagi? Silakan. Yang rakyat takutkan bukan pemerintah salah, karena semua manusia bisa salah. Yang rakyat takutkan kalau pemerintah merasa selalu benar. Dan yang pemerintah takutkan bukan kritik, tetapi kehilangan kepercayaan rakyat. Kepercayaan tidak dibangun dari pidato, tidak juga oleh berita, Tidak juga oleh slogan. tetapi oleh tindakan. Karena rakyat mengingat apa yang mereka rasakan, bukan hanya apa yang mereka dengarkan. Baik saudara-saudara sekalian, forum hari ini mengajarkan kita satu hal. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti permusuhan. Demokrasi memberi ruang kepada rakyat untuk berbicara. Pemerintah memiliki kewajiban mendengar, dan rakyat juga memiliki kewajiban memberikan kritik dan yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, terima kasih. Hari ini saya tidak membawa semua jawaban, tetapi saya membawa semua pertanyaan pulang. Semoga pertanyaan itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami, para mahasiswa dan rakyat, akan terus mengkritik, bukan karena kami membenci pemerintah, justru karena kami mencintai Indonesia.